Hai semuanya, perkenalkan namaku Nabila Khalifatul Yunar Egari dari kelas Matematika 2021D. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari bahasa Indonesia yang sampai sekarang dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul dan mengadakan suatu rapat yang kemudian berikrar. Yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda yaitu bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, dari manakah bahasa Indonesia itu berasal? Bahasa Indonesia berasal dari keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di luar Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik perdagangan antar suku di Nusantara maupun para perdagangan yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.